Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapa Sabda dari Pedoman Saat Teduh GKI Residen Sudirman, Surabaya. Hari ini Rabu 2 Maret 2022. Tema renungan kita berjudul Kasih itu jangan hanya formalitas. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja atas kami semua ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang beriman kepadamu. Demi Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dilanjutkan ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena yang sering kali dijumpai saat negara kita tengah berada dalam agenda pemilu, pilpres, dan pilkada adalah semua hal yang terkait dengan bantuan sosial, selalu bermerek partai politik atau calon pemimpin. Fenomena semacam ini mungkin bukan lagi hal baru. Membangun citra partai dan citra pemimpin merupakan hal yang lazim dilakukan dalam pesta demokrasi. Namun menjadi tidak pada tempatnya jika pencitraan justru dilakukan dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Khotbah di bukit berisi beragam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang. Khotbah Yesus ini diawali dengan ucapan bahagia yang sangat terkenal. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Yesus tentang dirinya dan hubungannya dengan hukum Taurat. Rangkaian khotbah di bukit ini sangat panjang. Ada banyak hal penting yang Yesus ajarkan, seperti pengajaran tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta. Yesus mengajarkan kepada setiap orang pengikutnya bahwa dalam hal memberi sedekah atau membantu orang lain,
dan dalam hal berdoa serta berpuasa, agar memperhatikan sikap dirinya. Yesus mengingatkan agar semua hal itu jangan dikerjakan untuk memperoleh penghargaan dari orang banyak. Atau, dengan kata lain, agar dipandang saleh dan taat beragama. Justru Yesus mengingatkan agar semuanya itu dikerjakan tanpa ada seorang pun yang tahu. Melalui pengajarannya, Yesus bermaksud menyampaikan bahwa ketulusan dan kasih kepada Allah harus menjadi dasar dalam mengerjakan segala sesuatu. Sikap diri kita harus memperhatikan kepada siapakah hati kita berpaut. Jika hati berpaut kepada Allah, maka seluruh sikap hidup dan apa yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Itu sebabnya, pada ayat 19-21, Yesus memotivasi para pengikutnya untuk terus-menerus mengejar hal-hal surgawi. Hal ini dilakukan agar semua pengikutnya tidak berhenti mengerjakan hal-hal yang baik dan benar seturut firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita refleksikan bacaan kita. Sesungguhnya berpaut kepada siapakah hati kita? Sudahkah kita mengerjakan segala sesuatu sebagai bentuk kasih kepada Allah? Adakah keinginan dalam diri memperoleh pujian dan penghargaan ketika berbuat kebaikan kepada orang lain? Marilah kita bertekad, kiranya Allah menolong agar hati kita senantiasa berpaut kepadanya, dan juga memampukan kita untuk memiliki ketulusan dan kasih yang murni kepadanya. Marilah dalam kehidupan sehari-hari, kita memberikan keteladanan kepada anggota keluarga dan sesama di persekutuan dan masyarakat, bagaimana hidup beragama yang baik tanpa menyinggung atau menyakiti orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, mari sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar melalui firman-Mu hari ini untuk memiliki ketulusan hati, memiliki kasih yang murni ketika mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kami. Kami belajar agar segala hal yang kami kerjakan, Tuhan, dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan buat diri kami, bukan buat memperlihatkan kehebatan kami, tapi semua hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami hari ini. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal diam memampukan dan menolong kami, mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin.